Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saya cintai dan saya banggakan, kita kembali pada penjelasan tentang materi-materi ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah ayat tentang gadai, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbulah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi atumina amanatah walyattaqillah rabbah wa la taqtumus syahadata wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Jadi Al-Baqarah ayat 283 ini berbicara tentang gadai. Kalimat mana yang menunjukkan transaksi gadai? Yaitu di awal ayat, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu kadiban farihanum maqbudah. Jadi jika kalian berada dalam situasi traveling, perjalanan, walam tajidu kadiban, dan kalian tidak menemukan seorang juru tulis untuk mencatat transaksi utang piutang, maka solusinya bisa ditempuh farihanum maqbudah, dengan menggadaikan apa-apa yang bisa kita gadaikan, yang bisa diserah terimakan. Tapi fa'in amina ba'dukum ba'da, tetapi kalau antara orang yang mau transaksi utang piutang itu satu sama lain sudah saling percaya, saling nyaman, tidak ada kekhawatiran, fal yu'addil ladzi tumina amanatah, maka masing-masing harus menunaikan, menjaga amanat itu. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wala taqtumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh, barang siapa yang menyembunyikan persaksian atau bahkan memalsukan persaksian, maka itu sungguh perbuatan yang dosa. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gadai ini, kita setidaknya harus paham dulu, atau kita mereview kembali tentang apa itu gadai. Warrahnu ihtibasul aini wasiqatan bil haqq liyustawfal haqqu min samaniha aw min samani manafi'iha inda ta'adduri ahdihi minal gharim. Jadi yang disebut dengan gadai itu adalah kita menahan barang, properti, sebagai jaminan untuk jaminan hutang. Jika sewaktu-waktu terjadi masalah, maka hutang itu bisa dibayar dengan barang tersebut, atau setidaknya dari nominal nilai barang tersebut. Jadi kalau kita hutang 10 juta, jaminannya sepeda motor, maka kalau sewaktu-waktu yang hutang itu tidak bisa membayar, maka jaminannya itu bisa digunakan untuk melunasi hutang. Itu namanya gadai. Para mahasiswa, perlu saudara ketahui, kalau kita bicara jenis-jenis utang, itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah hutang yang dicatat, yang dipersaksikan.
itu ada di surat Al-Baqarah ayat 282, ayat yang terpanjang itu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, itu adalah hutang piutang yang dicatat dan dipersaksikan. Yang kedua adalah hutang piutang dengan jaminan yang sedang akan kita bahas ini, yaitu hutang dengan jaminan itu dalam dunia muamalah, dalam dunia ekonomi Islam disebut dengan rohan. Saudara akan temui itu praktek-praktek rohan dalam fikih muamalah maupun dalam transaksi keuangan syariah. Dan yang ketiga adalah hutang atas dasar kepercayaan. Ya, ini yang sering saudara alami mungkin, hutang atas dasar kepercayaan. Jadi tidak dicatat, tidak ada jaminan, tetapi hutang yang dilakukan serah terima tanpa ada saksi, tanpa ada jaminan dan seterusnya. Itu yang biasa saudara-saudara alami. Tentu masing-masing hutang ini punya konteks ya. Kalau hutang yang dicatat dan dipersaksikan, tentu nominalnya biasanya adalah besar. Hutang dengan jaminan juga begitu, nominalnya biasanya besar. Kemudian yang kedua, hutang yang dicatat dan dipersaksikan itu hutang yang sifatnya dilakukan antar orang yang belum begitu mengenal, atau kenal tetapi belum begitu akrab. Belum begitu akrab. Ini pula yang terjadi pada hutang dengan jaminan. Tetapi kalau hutang atas dasar kepercayaan itu dilakukan sesama orang yang sudah saling mengenal, biasanya begitu. Yang kedua adalah nominal yang ditransaksikan tidak begitu banyak. Hutang untuk fotokopi itu kan tidak begitu banyak. Itu biasanya dilakukan hutang atas dasar kepercayaan. Saudara makan di warung, punya langganan, kemudian hutang, itu namanya hutang atas dasar kepercayaan, dan contoh-contoh yang lain lah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari ayat tadi. Wa in kuntum ala safarin. Di awal ayat itu ada frasa kalimat yang mengatakan jika kalian dalam bepergian. Pertanyaannya adalah, apakah memang gadai itu hanya dilakukan dalam konteks safar, dalam konteks bepergian? Tentu jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Mengapa kemudian di ayat itu disebutkan kata safar? Nasso ala safari dunal a'daril ukhra li annahu wal ghalibul a'dar. La siyama fi waktu nuzulil Quran li kasratil ma'ariki wal khurub. Wa yadkhulu fi dzalika bil ma'na kullu udhrin mislu dzurfil lail wa zuhmatil asqal wal a'ma. Jadi para mahasiswa, saudara jangan terjebak pada penyebutan kata wa in kuntum ala safar, seolah-olah memberikan kesan bahwa gadai itu boleh dilakukan ketika dalam posisi traveling, bepergian, rekreasi dan seterusnya. Penyebutan kata safar pada ayat ini lebih didasarkan pada fakta bahwa kebanyakan orang membutuhkan dana itu ketika melakukan perjalanan, traveling, mau rihlah kemana, mau bergan kemana. Jadi orang butuh dana, butuh sangu itu rata-rata karena ada acara-acara bepergian itu. Sehingga penyebutan bepergian itu salah satu contoh sebuah kondisi di mana orang itu biasanya membutuhkan piutang, sehingga butuh transaksi. Jadi jangan difahami bahwa safar itu sebagai pembatas, bahwa gadai hanya dilakukan ketika safar saja. Nah, berikutnya sekedar mereview kembali materi fikih muamalah. Di dalam transaksi gadai itu ada rukun-rukun ya.
Yang pertama adalah rohin, itu orang yang menggadaikan. Ada murtahin, itu orang yang menerima gadai. Kemudian ada marhun, itu adalah barang yang digadaikan, atau dalam hukum perdagangan yang borok. Kemudian marhun bih, itu piutangnya, hutangnya. Kemudian ada akad. Jadi kalau misalnya saudara mukidi hutang ke Parno 20 juta dengan jaminan sepeda motor Vario tahun 2012, maka rohinnya siapa? Rohinnya adalah mukidi. Murtahinnya ya siapa tadi? Parno. Marhunnya sepeda Vario. Marhun bisnya uang 10 juta. Akadnya apa? Akadnya gede. Jadi sebuah untuk mereview kembali tentang praktek gade. Lah sekali lagi fungsi farihanum makbudoh itu, farihanum makbudoh, fungsi jaminan sepeda Vario itu, kalau nanti si mukidi itu setelah jatuh tempo kemudian diperingatkan berkali-kali tidak mau melunasi, maka sepeda motor itu nanti bisa dijadikan sebagai alat untuk melunasi hutang itu. Cuma yang sering terjadi, kalau hutangnya 10 juta, kemudian Vario itu sebenarnya laku 16 juta, itu semuanya diambil semua. Nah itu yang tidak recommended, itu yang tidak benar. Nah, murtahin dalam hal ini misalnya Parno, itu ya cukup mengambil, setelah dijual laku 16 juta, ya 10 juta diambil untuk hutang, sementara yang sisanya dikembalikan kepada mukidi. Itu yang sering terjadi. Nah, sekarang farihanum makbudoh di ayat farihanum makbudoh, bahwa kalau transaksi gade itu kriteria barang yang bisa digadekan itu apa? Apakah semuanya bisa digadekan? Para ulama fikih memberikan penjelasan wa kullu aradin jaza bai'uhu jaza rahmuhu. Semua barang properti yang punya nilai yang oleh karenanya bisa diperjualbelikan, maka itu bisa dijadikan agunan sebagai borek atau sebagai jaminan. Jadi tentu ini sebanding dengan nominal hutangnya. Kalau punya sepeda Vario harganya 10 juta, kemudian hutang 100 juta, maka itu namanya tidak banding, tidak level. Tentu yang penerima gadenya tidak mau. Jadi pada prinsipnya farihanum makbudoh, kriteria barang yang digadekan itu adalah semua properti barang yang punya nilai yang oleh karena itu bisa diperjualbelikan, itu boleh dijadikan barang jaminan. Nah, sekarang kita membahas sesuatu yang sering terjadi di masyarakat. Bolehkah murtahin memanfaatkan marhun dalam konteks sepeda Vario tadi, contoh tadi? Bolehkah Parno memakai sepeda Varionya mukidi yang digadekan tadi? Maka para ulama berbeda pendapat. Kalau pemanfaatan barang itu disyaratkan ketika transaksi akad, maka itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Contohnya begini. Waktu Parno menerima gadainya mukidi, Parno aku utang 10 juta gitu loh, Vario sebagai jaminannya. Kemudian Parno menyatakan aku gelem gade tapi sepeda tak anggo. Kalau disyaratkan pada waktu transaksi seperti itu, maka itu tidak boleh.
itu tidak boleh, karena itu termasuk kategori kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua transaksi utang piutang yang menarik kemanfaatan atau keuntungan itu dianggap sebagai sebuah riba. Tetapi kalau pemanfaatan itu tidak disyaratkan pada waktu akad dan itu murni atas kebaikan si rohin, dalam hal ini adalah mukiti, maka itu fala ba'sa lahu, maka itu tidak menjadi masalah. Ada lagi ulama yang membagi penjelasan seperti ini. Dilihat ketentuan marhun itu. Kalau marhun itu misalnya barang yang tidak membutuhkan biaya, misalkan nggadaikan rumah, nggadaikan perhiasan, itu kan sesuatu yang tidak butuh perawatan, maka mutlak dalam hal ini tidak boleh rumah yang digadaikan, perhiasan yang digadaikan itu dipakai, itu tidak boleh. Tetapi kemungkinan yang kedua, ini termasuk tadi kullu qardin jarra manfaatan bahwa setiap transaksi yang menarik manfaat itu termasuk riba. Yang kedua, tetapi kalau yang digadaikan itu sesuatu yang membutuhkan biaya, misalnya seperti menggadaikan lembu atau kuda, maka ini kan sesuatu yang marhunnya ini, boreknya ini sesuatu yang membutuhkan perawatan. Karena membutuhkan perawatan, maka murtahin bisa memanfaatkan barang yang digadaikan itu sekedar untuk mencukupi biaya perawatan itu, tidak lebih dari itu. Jadi ini pendapatnya Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rawahai, itu boleh gitu ya, selama memang barang yang digadaikan itu membutuhkan biaya untuk menggadaikan itu. Nah, ada lagi pendapat yang mengatakan sama sekali tidak boleh. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sekarang yang terakhir, bagaimana kalau marhun itu rusak di tangan murtahin? Jadi varione mukiti rusak digawe parno. Maka dilihat, jika kerusakan tersebut terjadi karena kerusakan atau karena kecerobohannya murtahin, kecerobohannya parno, maka parno wajib menanggungnya. Misalkan sepeda motor atau wabrak nih, nggih belajar bojone misalnya, nah terus menabrak rusak, maka itu parno sebagai murtahin wajib menggantinya atau memperbaikinya. Tetapi kalau kerusakan itu murni alamiah, tidak ada kecerobohan dari murtahin, dalam kasus tadi adalah parno, maka parno sebagai murtahin tidak wajib mengganti. Terima kasih. Ini penjelasan tentang gadai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.